Sony 1000 watt home theater system bisa nggak sih dipasang untuk Sony Stereo System LBT D105K? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Andi Sulowibowo di channel Teknisi Digital. Kemarin saya dapat servisan audio system sebanyak 3 buah secara langsung dan ketiganya adalah milik satu orang. Sepertinya beliau senang banget sama audio system ya. Pertama yang datang ke bengkel adalah mini compo merek Sharp CD BK1600 plus sepasang speakernya. Kemudian disusul oleh yang kedua adalah seperti alat karaokean paling mutakhir di zamannya, yaitu Sony LBT D105K tapi tanpa speakernya. Dan yang ketiga adalah Sony 1000 watt BDV E2100 tanpa DVD playernya. Baiklah, nggak menunggu lama, akhirnya saya langsung ambil secangkir kopi, duduk manis di depan meja operasi, dan let's play. Pesan dari yang punya sound system ini adalah supaya saya bisa merakit sound system yang umurnya sudah tua ini bisa berfungsi kembali dengan normal. Pertama-tama saya ambil dulu mini compo Sharp plus speakernya, sambungkan kabel speaker ke soketnya, sambungkan jack RCA audio ke soketnya, pasang input audio dari HP, kemudian hidupkan rangkaian soft start. Pastikan MCB dalam keadaan off, lalu colokin steker mini compo ke stop kontak yang ada pada soft start. Tiba-tiba kedengaran suara. Nggak perlu nunggu lama lagi, langsung aja saya cabut stiker mini compo Sharp ini dari stop kontak. Udah dapat dipastikan bahwa mini compo Sharp ini rusak. Coba dianalisis dulu sebelum saya tangani audio system yang lain. Kenapa mini compo Sharp ini bersuara seperti tadi? Apa yang rusak? Bagian mana yang rusak? Dari suaranya biasanya kita dapat menarik kecurigaan terhadap rusaknya rangkaian power amplifier, pemirsa. Suara ini muncul karena adanya tegangan DC yang masuk ke speaker. Kalau nggak buru-buru dicabut stekernya atau dimatikan mini komponya, maka bisa jadi speakernya yang malah rusak terbakar. Sampai di sini pemirsa dapat ilmu baru kan? Kalau iya, alhamdulillah. Akhirnya untuk sementara saya tinggalkan dulu mini compo Sharp dan waktunya beralih ke yang lain. Saya putuskan untuk menangani Sony 1000 watt BDV E2100 yang hanya tersisa speakernya aja. Terdiri dari 1 buah subwoofer dan 5 buah speaker kecil. Setelah saya selesai merakit speakernya untuk saya gunakan pada tape deck Sony LBT D105K, akhirnya suaranya keluar juga, pemirsa. Untuk kalian yang penasaran gimana saya merakit speaker ini, tunggu aja, jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sebelum saya kasih tahu gimana cara merakitnya, mari kita ngopi dulu. Mari kita lanjutkan. Pertama, kita harus putuskan dulu soket speaker BDV E2100 supaya bisa kita sambungkan dengan soket output pada Sony LBT D105K. Masing-masing speaker BDV E2100 terdiri dari 2 buah speaker front, yaitu L dan 1R. Masing-masing berimpedansi 3 ohm. 2 buah surround speaker yaitu 1L dan 1R, masing-masing berimpedansi 3 ohm. Dan 1 buah speaker kecil yang bukan L atau R berimpedansi 6 ohm. Dan 1 buah subwoofer berimpedansi 6 ohm. Output pada Sony LBT D105K terdiri dari 2 channel yang berimpedansi antara 6 sampai dengan 16 ohm.
Dengan informasi seperti yang sudah tertera pada setiap perangkat elektronik ini, akhirnya saya harus menyambung seri antara satu buah speaker surround L dan satu buah speaker front L agar mendapatkan impedansi sebesar 6 ohm. Kemudian saya pasangkan ke output L pada Sony LBT D105K. Untuk posisi R hampir sama seperti yang tadi, yaitu saya menyambung seri antara satu buah speaker front R dan speaker surround R agar dapat juga menghasilkan impedansi sebesar 6 ohm. Kemudian saya pasangkan ke output L pada Sony LBT D105K. Sekarang di output L Sony LBT D105K sudah ada 4 buah speaker. Sekarang tinggal tersisa 2 buah, yaitu subwoofer dan speaker kecil. Untuk subwoofer dan speaker kecil ini saya sambungkan seri agar mendapatkan impedansi sebesar 12 ohm, karena 12 ohm adalah termasuk nilai impedansi yang disarankan oleh Sony LBT D105K. Kemudian saya pasangkan ke output R pada Sony LBT D105K. Sekarang di output R sudah ada 2 speaker yang terdiri dari satu buah subwoofer dan satu buah speaker. Nah, dengan cara instalasi speaker seperti itu, maka sekarang kita sudah bisa mendapatkan rangkaian yang standar. Rangkaian standar ini memiliki kelebihan yaitu speaker akan menjadi aman, nggak sampai terbakar. Untuk suaranya kita bisa mendapatkan suara yang ler dan cheese. Meskipun hanya versi mini ya teman-teman. Untuk ukuran speaker sekecil ini sebenarnya kita juga nggak bisa berharap banyak. Terbukti waktu saya putar lagu dangdut, suara lernya jadi sember waktu kita besarkan volumenya. Apalagi waktu saya putar lagu dangdut versi DJ, tarik sis, semongko. Rasa-rasanya subwoofer mau jebol. Akhirnya saya harus mengecilkan volume hingga batas yang aman. Batas yang aman untuk urusan seperti ini ngukurnya gampang aja teman-teman. Dengan cara mengecilkan volume hingga suara sembernya hilang. Ingat, jangan dipaksakan karena bisa jebol alias spoolnya terbakar. Kembali ke amplifier alias Sony LBT D105K ini. Di sini ada output surround speaker yang tidak saya manfaatkan karena sudah saya coba pasang speaker surround kecil ini tapi nggak keluar suaranya. Meskipun sudah saya berikan impedansi yang sesuai dengan cara merakit seri beberapa speakernya. Ternyata speaker Sony 1000 watt ini nggak bisa dipakai untuk output surround Sony LBT D105K. Meskipun pada awalnya keluar suaranya, tapi pada akhirnya hasilnya kurang memuaskan. Terus sekarang bagaimana caranya agar mendapatkan hasil yang maksimal dari perakitan atau instalasi amplifier dan speaker seperti ini? Nggak bisa. Ini udah mentok teman-teman. Tapi masih ada cara yang lain. Dan caranya adalah dengan mengganti speaker yang diameternya lebih besar. Kalau bisa, gunakan speaker yang diameternya minimal 10 in ya teman-teman. Karena pada kenyataannya amplifier Sony ini memang memiliki daya yang lumayan untuk kelas amplifier rumahan. Karena speaker 12 in saya masih ada di toko, belum sempat ambil, akhirnya saya akan mencobanya dengan memasang speaker 6 in bawaan dari Indextron. Kapan saya ambil speaker 12 in-nya? Tergantung dari AdSense bulan ini teman-teman. Sering-sering aja kalian cari informasi seputar elektronik di channel ini, supaya besok saya bisa ambil speaker 12 in-nya di toko. Amin. Tiba waktunya untuk saya uji coba amplifier ini dengan speaker Indextron. Cara instalasi speaker Indextron ini lebih mudah dari sebelum. Cukup pasang kabel speakernya ke soket output amplifier L dan R. Pasang input audio dari HP, mainkan musik, alhasil suaranya lebih keras dan lantang. Bisa kita lihat sekarang ini bahwa speakernya berdenyut mengikuti irama lantunan musik dari Om Palapa. Dengan menggunakan speaker yang lebih besar, suara memang lebih lantang, tapi bass yang keluar kurang ler teman-teman. Hal ini wajar karena suara ler itu nggak akan keluar apabila kita tidak menggunakan subwoofer. Kalau mau ler, pasang subwoofer.
Denyut speaker yang bisa kita lihat sekarang ini mengindikasikan bahwa speakernya juga nggak kuat untuk menangani besarnya output dari amplifier ini, teman-teman. Kalau kita paksakan, saya pastikan speakernya bakal jebol. Kalau nggak jebol, minimal gosong lah. Baiklah ya, itulah ending dari merakit speaker yang ala kadarnya ini tanpa memperbaiki suara yang kemerosok dari channel R pada amplifier ini. Karena memperbaiki suara kemerosok yang timbul itu akan saya lanjutkan di video yang berikutnya. Apakah setelah suara kemerosok itu hilang, maka suara ler dan cis itu akan sempurna? Kita buktikan di video selanjutnya. Mohon maaf kalau kalian nggak bisa dengerin dentuman lagu dangdut yang dipakai untuk cek sound karena memang saya mute untuk menghindari pelanggaran hak cipta. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video and bye-bye.